Nah, misalkan kita tanggal 20 ya, ternyata kita ada bayar lagi ya upah pekerja. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Kita bisa catat lagi dari mana? Ya, dari expense payment. Ya, kita isi tanggal 20 Januari 2021. Projectnya, project Batako, paid-nya dari bank, kemudian untuk akunnya kita isi ya. Misalkan kita isi adalah wages expense senilai 1.200.000. Di sini kita klik OK. Nah, kalau ingin lihat jurnalnya, tadi saya sudah info ya dari general ledger ke jurnal voucher. Filter tanggal dilepas, untuk type-nya pilih yang project expense payment ya. Di sini muncul senilai 1,2 juta ya. Oke, kita lanjut tanggal 22 ya. Kita tanggal 22 misalkan ada perlu dikeluarkan lagi ya untuk materialnya, karena kan tadi baru sebagian ya. Kita ambil lagi misalkan dari sini ya, dari material in use kita ambil, kemudian di sini kita isi tanggalnya adalah 22 Januari 2021. Pengambilan bahan baku ya. Kita klik di sini, kemudian kita select all dan kita okekan. Nah, di sini muncul ya, tinggal sisanya saja ya dari total kebutuhan untuk membuat batako 50 meter kubik. Tadi sudah diambil sebagian, otomatis di sini tinggal sisanya saja. Nah, kalau misalkan ternyata kita ada lebih ya, untuk mengambilnya perlu lebih ya, sebetulnya kita tinggal masukkan saja. Dan itu nanti imbasnya adalah akan mengurangi tentunya nilai dari keuntungannya ya, karena kan materialnya bertambah sedangkan nilai dari projectnya kan tidak bertambah gitu ya, sehingga nanti efeknya tentu akan ke laba dari project ini akan sedikit berkurang. Nah, misalkan contoh nih di sini kita ada lebih ngambilnya ya, misalkan ya. Di sini untuk kebutuhannya di sini ada 160, kemudian di sini ternyata ada 10 ya untuk pasir. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ada lebih ngambilnya, otomatis di sini akan info bahwa ini akan berlebih gitu ya. Apakah mau lanjut ya? Kalau kita yes ya, kita dia bisa lanjut. Karena di sini 10. Nah, sama juga muncul ya. Kemudian di sini misalkan 25. Nah, dia juga akan muncul juga. Nah, kalau misalkan kita sudah confirm dengan angka-angka ini, kita tinggal save and close. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya bisa dilihat ya di material in use-nya di sini. Nah, nilainya seperti ini. Nilainya adalah 12.100.000 ya, 12.100.000. Kemudian tadi ada expense payment setelah tadi tagihan yang kedua itu ada 1,2 juta ya. Jadi ada 13,3 ya di sini ya kalau kita tambahkan dengan materialnya. Oke, kita tutup. Selanjutnya di tanggal 25 ya, kita ceritanya ada bayar untuk listrik dan air. Kita di expense payment juga. Di sini misalnya kita tanggal 25 Januari 2021. Oke. Nah, kita bayar dari bank. Kemudian karena biaya listrik dan air kita tentu ambil yang electricity and water expense ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 450.000 ya. Kita masukkan di sini, kita okekan. Nanti jurnalnya juga kita bisa lihat di expense payment ya, seperti biasa tadi di sini jurnal voucher ya. Sini nilainya sebesar 450. Selanjutnya tanggal 27 kita diminta mengeluarkan biaya ya untuk mengantarkan batako ya ke hari-hari bangunan ya, untuk batako yang sudah selesai. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ini juga di expense payment juga ya. Misalkan kita tanggalnya adalah tadi 27 ya Januari 2021, kemudian projectnya adalah project batako, paid-nya adalah di sini bank. Nah, kemudian untuk pengiriman ini karena masuknya adalah salary expense ya, kita isi di sini salary expense, kemudian kita masukkan biayanya adalah 900.000 seperti ini. Kita klik OK. Nah, kenapa tadi saya ada bisa memilih wages expense, ada memilih electricity, ada salary? Sebetulnya saya sesuaikan ya dengan yang ada di sini. Jadi contohnya tadi kalau pengiriman salary ya, maka saya buatnya ke salary.
Kemudian kalau tadi ada listrik dan air, kita ke listrik dan air ya, otomatis kita pilih listrik dan air. Kemudian kalau tadi ada wages expense, pengolahan, nah ini tukang aduk, nah ini saya pilih wages expense. Jadi sebetulnya itu nanti tinggal kebutuhan Sobat Accurate seperti apa akun-akunnya, nanti tinggal disesuaikan setiap kali mengeluarkan biaya ya atau expense payment. Nah oke, kita sudah selesai sampai di bagian pengeluaran biaya untuk pengiriman. Nah, sambil mengirimkan, kita juga di tanggal 27 itu melakukan yang namanya tagihan terakhir ya, atau termin yang ketiga. Nah, kita klik project bill, kemudian pilih customernya tanggal 27 Januari 2021. Oke, di sini projectnya Batako untuk progresnya adalah progres yang terakhir. Nah, di sini muncul COGS juga muncul di sini. Nah, tapi ini kan yang berdasarkan budgeting. Nah, kalau mau tahu aktualnya kita klik saja di sini. Nah, muncullah 14.650. Dari mana sih 14.650? Itu rinciannya tadi ada 12.100, kemudian ada 1,2, kemudian ada 450 dan juga ada 900.000 ya. Jadi itu kalau di total nilainya adalah 14.650 ya. Oke, nah untuk mengakui pembayarannya bagaimana? Ya, kita tinggal klik sales receipt saja. Ya, misalkan kita buat di sini tanggal 27 Januari 2021, 27 Januari 2021 juga. Oke, kita klik save and close. Nah, mau lihat jurnal dari billingnya ya seperti ini. Ya, di sini kita lihat untuk jurnalnya, untuk account receivable-nya, project advance revenue-nya dan segala macamnya ini di sini sudah di jurnal ya. Nah, sampai di sini misalkan transaksinya sudah selesai ya. Jadi pengeluaran dan juga penagihan sudah semuanya kita lakukan. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah apa? Kita melakukan survei proyek ya. Jadi kita survei proyek ini dari mana nih? Alurnya dari sini, di project survey. Kita misalkan lakukan survei di tanggal 27 ya, dimana itu project sudah selesai gitu ya. Nah, projectnya project Batako, description-nya adalah pengecekan proyek gitu ya, misalkan. Nah, di sini kita kalau misalkan tadi udah selesai semua gitu ya. Nah, ini sebetulnya sih bisa dilakukan pada saat tadi di project belum selesai. Nah, tapi kalau misalkan kita mau langsung diselesaikan saja ya di sini juga bisa ya. Jadi sebetulnya project survei ini tidak harus dilakukan paling akhir. Jadi di tengah-tengah, termasuk juga kita mau masukkan nilai presentasinya sudah selesai atau belum, atau baru 50% atau baru apa. Nah, ini sebetulnya bisa ya dilakukan. Jadi project survei ini nggak menghasilkan jurnal, jadi hanya sekedar untuk informasi bagi yang membaca bahwa oh project ini ternyata sudah sampai ini pengerjaannya, sudah sekian persen gitu. Kita save and close. Setelah itu, setelah survei tadi sudah dilakukan, kemudian yang berikutnya adalah melakukan penyelesaian proyek ya, atau project ending. Nah, di sini kita klik project ending. Project endingnya misalkan tadi sudah kita buat tadi tanggal 27 ya. Ya misalkan kita buat saja 31 Januari 2021 ya. Jadi kita misalnya ada spare, apakah nanti ada komplain atau enggak. Ternyata setelah 2 hari tidak ada komplain. Nah, kita masukkan di tanggal 31 Januari, projectnya kita mau finishing gitu ya. Finishing gitu, selesai statusnya. Kita tinggal klik oke. Nah, itu jadi itu adalah siklus ya, siklus dari kita di video sebelumnya adalah setupnya, kemudian di video ini adalah menginput transaksi dan juga menginput proyeknya gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan period end ya, untuk kita menyajikan laporan keuangannya seperti apa sih dan laporan pendukung proyeknya seperti apa. Nah, kita lakukan period end dari menu periodik ke period end. Kita pilih bulannya adalah Januari ya 2021, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya report-reportnya seperti apa? Kita coba lihat dulu ya. Misalnya kita pengen tahu nih laba rugi per proyeknya seperti apa sih yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, kita buka dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Ya, karena sebetulnya tujuan dari kita menggunakan project kontraktor ini, kita pengen tahu nih pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C ini sebetulnya menguntungkan atau tidak gitu ya. Nah, di sini split amount-nya pilih project.
ya. Lalu kita pilih project yang mau disajikan, laba atau ruginya project apa, project Batako. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat ya. Jadi kita ada revenue dari project Batako itu 34.100.000 ya, sesuai yang ada di RAB ya. Nah, kemudian cost of goods sold-nya ternyata yang dikeluarkan adalah 27.150.000 ya di sini. Karena tadi ada material yang meleset nilainya ya, ada ternyata kurang, misalkan tadi ada yang meleset sehingga nilai COGS-nya menjadi bertambah ya. Efeknya otomatis tentu untuk labanya menjadi berkurang gitu ya. Harusnya mungkin akan lebih besar kalau ternyata nilai dari materialnya itu tidak mengalami penambahan gitu ya, seperti ini. Nah, ini jadi tujuan akhirnya itu salah satunya adalah ini ya, menghasilkan laba rugi per proyek gitu. Nah, selain itu ada report apa lagi sih di kontraktor ya? Yang paling penting antara lain ya di project itu ada yang namanya budget and actual cost. Ya, jadi kita pengen tahu nih budgetnya yang kita budgetkan berapa, kemudian yang actualnya berapa, itu apakah terjadi penyimpangan yang cukup besar atau tidak, kita bisa pantau dari sini ya. Jadi di sini, nah kita bisa lihat, oke ini terlalu besar, oke. Nah, kita bisa lihat nih, budgetnya awalnya 315 dan 40, ternyata yang digunakan 310, 18 dan 45. Ya di sini ada selisih ya. Jadi ada kenaikan di sini 10, di sini ada 3 kubik pasir yang ditambahkan, di sini ada 5 kilo foam agent yang ditambahkan. Ya seperti ini. Jadi ternyata ada penambahan gitu ya, ada istilahnya ada selisih gitu sehingga terjadi selisih. Nah, untuk use cost ini kita juga bisa totalkan, kita caranya dari modify ya, kemudian kita ke bagian groups ya. Di sini kita tambahkan, misalkan kita lihat ya yang mau ditotalkan use cost dan use quantity. Use cost dan use quantity kita oke kan. Nah, di sini terlihat ya. Jadi total yang digunakan adalah 27.150 ya. Sama seperti dengan yang tadi di profit and loss di sini 27.150. Baik sobat Accurate, kurang lebih seperti itu ya cara kita untuk menginput dan setup ya project kontraktor di Accurate 5 desktop. Mudah kan ya? Nah, sobat Accurate nanti tinggal simulasikan karena kita juga sudah menyediakan untuk file-file pendukungnya di link deskripsi. Jadi sobat Accurate bisa download. Nah, jangan lupa sobat Accurate untuk like, share dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita tambah makin semangat untuk bikin video-video yang bisa membantu sobat Accurate. Ciao.